Kita coba memulai dulu dari renungan pendahulu. Ini adalah pengantar untuk kita memasuki materi yang utama. Ya. Dalam renungan pendahuluan ini, kita ambil dari buku Kemenangan Akhir, bab 37. Alkitab suatu perlindungan. Mari kita baca sama-sama. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit. Ya, saudara-saudara sekalian, ingat 2 minggu yang lalu kita bicara tentang menggunakan pikiran kita sendiri. Faktanya di dalam praktek beragama kita, biarpun kita sudah sering sekali mendengar kata-kata Yesaya 8 ayat 20 ini, faktanya dalam kita menyaksikan dari hari ke hari perkembangan-perkembangan zaman dan segala hal, kita ternyata walaupun kita sekarang ngaku sebagai pemegang kebenaran yang berkembang, hanya satu demi satu dari masing-masing kita, kalau kita gali, masih banyak yang menggunakan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa kita tidak diizinkan sedikit pun mencampur adukan pikiran sendiri ke dalam berbagai petunjuk-petunjuk nyawa dan perkembangan, termasuk memutuskan sesuatu. Misalnya dikatakan bahwa sekarang waktu sudah demikian dekat, kamu harus secara demikian sedikit demi sedikit menyusut segala keperluan pribadimu, kamu tinggalkan, menjadikan Tuhan yang utama. Nah, dalam melaksanakan ini, ternyata kita tidak sepenuhnya mematuhi petunjuknya. Banyak di antara kita yang masih menggunakan pikiran-pikiran sendiri. Ada yang mengatakan, saya tidak mau, nggak perlulah saya berhenti kerja. Saya nggak perlulah pakai pindah-pindah. Toh saya di tempat yang ini juga jauh dari lingkungan, jauh dari, ya. Artinya petunjuk Nyonya White dia campur adukkan dengan penilaian-penilaian. Ini masih banyak dipraktekkan oleh kita. Ya. Nah, itu bacaan ini kita coba kembalikan lagi ke teori dasarnya. Kita harusnya seperti apa sih? Mari kita baca perlahan-lahan kembali. Ini refresh. Marilah carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, makanya baginya tidak terbit. Baginya tidak terbit fajar. Jadi kalau cari pengajaran dan kesaksian, ya, kamu akan ada terbit fajar. Carilah akan Taurat dan kesaksian. Tidak melalui cara ini, tidak akan ada terbit fajar. Sama sahabat Om Otto, selamat bergabung. Umat Allah dituntun kepada Alkitab sebagai perlindungan mereka terhadap pengaruh guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh kegelapan. Coba lihat lanjutan dari membuka dengan Yesaya 8 ayat 20. Ellen G. White nambahkan langsung dengan kata-kata apa? Umat Allah dituntut kepada Alkitab sebagai perlindungan mereka terhadap pengaruh guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh kegelapan. Artinya, kita di luar Alkitab, ada orang yang kasih pandangan-pandangan di luar Alkitab, itu adalah produk dari pengaruh guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh kegelapan. Jadi kalau bukan guru palsu, artinya dari kuasa yang menipu roh kegelapan. Kalau tidak guru palsu, hanya pikiran-pikiran teman-teman, artinya teman-teman itu dipengaruhi oleh kuasa yang menipu dari roh kegelapan. Ingat, hanya beberapa detik si Petrus waktu mengatakan, Yesus engkau anak Allah. Berikutnya beberapa menit kemudian, beberapa detik kemudian dia katakan, semoga apa yang engkau katakan itu tidak terjadi kepada engkau Yesus. Di mana Yesus mengatakan sebelumnya dia akan ditangkap, dia akan dibunuh 3 hari, akan bangkit. Ya, itu dikatakan oleh Petrus, semoga itu tidak terjadi. Kata Yesus, itu adalah roh setan yang mengatakan itu. Ya, artinya betapa mudahnya roh setan itu masuk ke dalam diri manusia. Walaupun baru beberapa detik sebelumnya, itu roh Allah yang memimpin di dalam diri Petrus. Diri Petrus loh, yang dia jelas-jelas murid Yesus. Kita siapa? Mungkin sepersekian detik lebih cepat daripada ke Petrus. Roh setan itu masuk ke dalam diri kita.
Setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab. Setan menggunakan setiap sarana. Karena kata-kata Alkitab yang jelas mengungkapkan penipuannya. Ya, kita lihat karena kata-kata Alkitab yang jelas mengungkapkan penipuannya. Jadi maka itu supaya kita aman, gunakanlah Alkitab, kata Nyonya. Ya, jangan lupa kalau Nyonya bilang gunakan Alkitab, bukan pakai Alkitab saja, harus ada akan Taurat dan kesaksian. Nah, kalau Alkitab saja itu orang Protestan yang punya. Kita tahu Alkitab itu masih penuh dengan bahasa-bahasa rahasia, lalu diungkapkan di dalam mangkok keemasan. Kita sudah tidak perlu berdebat soal itu. Ya, kita lanjut. Pada setiap kali pekerjaan Allah dibangunkan, raja kejahatan bangkit dengan lebih giat lagi. Jadi setiap pekerjaan Tuhan itu dikembangkan, itu jangan dibilang nggak ada serangan dari sebelah sana. Ada serangan dari sebelah sana, walaupun kita mungkin tidak melihat. Sekarang ia menggunakan usahanya yang paling keras dalam perjuangan yang terakhir lawan Kristus dan pengikut-pengikutnya. Jadi hati-hati. Sekarang ini kapan? Ya itu sekarang ini. Waktu sekarang ini. Kita lebih sekarang daripada Ellen G. White mengatakannya. Nyonya White mengatakan di tahun 18-an, tahun 1915 dia meninggal. Jadi kalau kata-kata sekarang ini ya lebih sekarang ya kita. Penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengherankan di depan mata kita. Ya, ini Nyonya White menggunakan kata-kata antikristus. Begitu miripnya pemalsuan itu dengan yang asli, sehingga mustahil untuk membedakannya kecuali oleh Alkitab. Coba kita garis bawahi kata-kata ini ya. Mustahil membedakannya kecuali oleh Alkitab. Jadi kalau kita nggak mau pakai akan Taurat dan kesaksian, cuman mau pakai pendapat si A, pendapat si B, ya, itu dibilang mustahil. Jadi supaya tidak mustahil pakai apa? Pakai akan Taurat dan kesaksian. Setiap pernyataan dan setiap mukjizat harus diuji oleh kesaksian Alkitab. Jadi kita harus menggunakan mangkok keemasan. Jadi bagaimana cara ngujinya? Ya, caranya bagaimana? Otomatis kita harus punya modal dulu, yaitu akan Taurat dan kesaksian. Bagaimana caranya untuk punya modal akan Taurat dan kesaksian? Artinya akan Taurat dan kesaksian itu tidak cuma di tangan kita atau di meja kita, tapi harus dimasukkan ke dalam otak kita. Supaya kita mau mengujinya kan pakai otak kita. Ya, kita bukan pakai AI, kita tapi pakai otak kita. Ya, jadi maka itu harus dimasukkan dulu ke otak kita. Kita bikin dulu nih otak kita nih mempunyai isi adalah akan Taurat dan kesaksian. Kalau kita belum memasukkan akan Taurat dan kesaksian ke dalam otak kita mengujinya pakai apa? Makanya nggak heran orang-orang yang di seberang sana atau dimanapun yang punya akan Taurat dan kesaksiannya kurang, maka pada saat dia dapat ujian, ya, yang mana ujian itu datang di bagian-bagian yang dia kurang, dia jatuh. Makanya kita harus lengkapi akan Taurat dan kesaksian kita selengkap-lengkapnya. Ketika ada ujian datang dari sisi apapun, ya, kita akan mampu mempertahankan diri. Jangan sampai orang yang agamanya berbeda aja ngomong langsung, kita jadi ragu. Yang tadinya kita percaya, kita jadi goyang. Gara-gara apa? Gara-gara pengaruh dari orang yang padahal agamanya pun berbeda. Artinya, akan Taurat dan kesaksian yang ada di otak kita ini sangat kurang. Sehingga ketika ada goncangan dari luar yang beda agama pun, langsung kita, oh iya ya, bisa jadi nih. Jangan-jangan nggak jadi nih 2027. Itu salah satu contoh bahwa kalau kita pengetahuan kita kurang, Taurat dan kesaksian tidak kita masukkan di dalam otak kita, hanya ada di website, dibuka pun juga jarang, ya. Akhirnya ketika ada serangan kita nggak siap, ya. Makanya Nyonya White bilang apa? Harus punya busur dan panah. Ketika kita nggak punya busur dan panah, ketika dapat serangan, mudah sekali kita kalah.
Mereka yang berusaha untuk menuruti semua perintah Allah akan ditentang dan dicemoohkan. Ya, mereka yang berusaha untuk menuruti semua perintah Allah. Jadi kalau yang nggak mau menuruti perintah Allah ya nggak apa-apa. Ini hanya nasihat ini hanya untuk yang mau menuruti perintah Allah. Mereka bisa berdiri hanya di dalam dan oleh pertolongan Allah. Ya, jadi hanya berdiri di dalam dan oleh pertolongan Allah. Jadi bukan pertolongan diri sendiri. Ingat ya, kalau diri sendiri itu mustahil. Hanya Alkitab yang bisa bantu tadi. Agar dapat menanggung pencobaan yang datang. Kita harus mengerti kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Harus mengerti, ini saya besarkan huruf. Harus mengerti artinya apa? Dimasukkan ke dalam otak kita. Akan Taurat dan kesaksian itu dimasukkan ke dalam otak kita. Yesaya 20 ayat ya, 8 ayat 20. Ya. Mereka bisa menghormatinya hanya apabila mereka mempunyai pengertian yang benar mengenai tabiatnya. Kita harus punya pengertiannya. Kita bisa menghormatinya. Kalau kita nggak punya pengertian tentang dia, bagaimana kita menghormati dia? Ya, sama kayak orang Pantekosta suruh menghormati Yesus, bagaimana? Dia nggak kenal tentang hari Sabat. Ya, orang Advent, bagaimana suruh menghormati Yesus kalau dia nggak kenal tentang reformasi kesehatan misalnya? Dia nolak. Ya, dia nggak tahu tentang ada pekabaran tambahan. Ya, Wahyu 18 ayat 1. Ya, dia nggak kenal sama yang Wahyu 18 ayat 1. Jadi bagaimana caranya dia menghormatinya? Ya, karena nya itu adalah firman. Pemerintahannya dan maksud-maksudnya dan bertindak sesuai dengan itu. Bagaimana caranya dia menghargai pemerintahannya dan maksud-maksudnya dan bertindak sesuai itu kalau dia tidak punya pengetahuannya sampai di mana kebenaran itu sudah dibuka. Hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dan dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir ini. Nah, coba lihat. Ini rumus ya. Jangan kita remehkan. Jangan kita kira, nggak usah pakai kebenaran Alkitab pun juga bisa. Ingat yang bicara ini adalah roh Allah. Nonyawet hanya disuruh menyampaikannya kepada kita. Jadi tidak akan mungkin salah kalau katanya untuk yang bisa bertahan, hanya yang punya pikirannya dibentengi dengan kebenaran Alkitab. Akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Jadi kepada setiap jiwa, bukan setiap kelompok. Jadi kepada pribadi-pribadi, ya. Jadi kayak tadi itu misalnya ada orang datang dari agama lain mempertanyakan pengetahuan kita, terus kita goyang. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak tahan. Pengetahuan kita masih lemah sekarang. Kita tidak tahan uji. Pada hari ini kita coba mau lihat apakah kebenaran kita tentang time setting ini tahan uji atau tidak. Jangan sampai kebenaran kita yang tidak tahan uji. Tapi semoga kebenaran kita adalah tahan uji. Hanya kitanya yang tidak tahan. Kalau kebenarannya tidak tahan uji, maka kita harus koreksi. Kita cari lagi referensi yang lebih tepat. Sama kayak waktu 1844 tidak tahan uji, Nyonya lakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi kalau yang tidak tahan uji adalah diri kita, maka disinilah saatnya kita melakukan perbaikan-perbaikan, reformasi dan pembangunan. Ya. Masih ada waktu, saudara-saudara. Akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Nah, ini sebuah pertanyaan yang masih layak juga ditanyakan kepada kita sampai detik ini. Walaupun kita udah belajar sekian lama. Kita Zoom udah berapa tahun ya? Ada mungkin 5 tahun kita Zoom. Ternyata pertanyaan ini masih juga harus kita tanyakan kepada diri kita. Karena banyak kita lebih menurut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita bicara hukum moral, barulah di sini terlihat bahwa kita lebih cenderung untuk mau menghargai pikiran manusia kita daripada pikiran dari Tuhan. Karena pikiran Tuhan banyak nyala-nyalain kita. Kebiasaan kita disuruh, kita banyak yang defense, mempertahankan.
Dan kita mempertahankan artinya kita lebih menjunjung pikiran manusia kita. Jadi kita masih punya waktu, tinggal 1 tahun lagi. Kita benahi semua pikiran-pikiran kita yang masih cenderung menurut kepada pikiran manusia, bukan lebih menurut kepada Allah. Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Apakah kaki kita berpijak kukuh di atas batu karang firman Allah yang tidak berubah itu? Apakah kita bersedia untuk berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Bersediakah? Ataukah kita sendiri yang mau mengalahkan? Kan orang lain yang mengalahkan, tapi diri kita sendiri karena kita apa? Kita merasa disudutkan sama petunjuk-petunjuknya nyawa, khususnya tentang hukum moral yang kita pelajari. Banyak sekali mempersalahkan kita, menghakimi kita. Ya. Kan orang lain yang menjatuhkan kita, tapi yang menjatuhkan adalah diri kita sendiri karena kita nggak rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Sebelum penyalipannya, justru juru selamat menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia akan dibunuh dan akan bangkit kembali dari kubur. Dan malaikat-malaikat hadir untuk mengesankan firman ke dalam pikiran dan hati mereka. Saya ulangi, ya. Juru selamat telah menjelaskan kepada muridnya bahwa ia akan dibunuh dan dia akan bangkit di hari ketiga. Ya, yang kita perlu garis bawahi di sini, dia katakan apa? Malaikat-malaikat hadir untuk mengesankan firman tersebut tentang kematiannya Yesus dan 3 hari dia akan bangkit ke dalam pikiran dan hati murid-murid. Tetapi, mari kita baca. Akan tetapi, murid-murid itu yang mencari kelepasan duniawi dan perhambaan Romawi tidak dapat menerima pemikiran bahwa ia yang menjadi tumpuan harapan mereka akan menderita kematian yang memalukan. Bayangkan, ini yang menanamkan pengertian itu adalah malaikat. Jadi bukan dirinya sendiri, bukan melalui belajar, mengerti, percaya kayak kita ya, baca sendiri. Ini malaikat yang sudah mematangkan di dalam pikirannya. Tetap saja mereka tidak mau menerima pemikiran bahwa ia akan yang menjadi tumpuan harapan mereka akan menderita kematian yang memalukan. Kita lihat yang dikasih warna merah. Kata-kata yang perlu mereka ingat sirna dari pikiran mereka. Dan pada waktu pencobaan datang, mereka didapati tidak bersedia. Luar biasa nggak ini? Coba lihat, malaikat loh yang menanamkan di dalam pikiran mereka. Tapi karena mereka pada dasarnya nggak sepakat dengan petunjuk tersebut, tentang kematiannya Yesus, kata-kata itu seperti tidak pernah teringat di dalam pikiran. Seperti tidak pernah ada disampaikan kepada mereka. Ya, kata-kata yang perlu mereka ingat, sirna dari pikiran mereka, perlu mereka ingat. Perlu ya, sangat penting untuk diingat. Itu lupa dalam pikirannya. Dan pada waktu pencobaan datang, mereka didapati tidak. Mereka ini siapa? Yudas? Tidak. Semuanya. 12-12-nya nggak siap semua. Silakan kalau saudara membantah, tapi saudara coba telusuri, pelajarilah rasul-rasul. Kenapa Yesus perlu menunda 40 hari setelah kebangkitannya? Karena mereka seperti ini. Karena semuanya itu sirna dari pikiran mereka. Semua, bukan Yudas. Kalau hanya Yudas, ya sudah Yesus nggak perlu menambah 40 hari karena Yudas sudah bunuh diri kan. Tinggal yang 11 ya udah lanjut aja, yang 11 langsung pergi ke seluruh dunia, jadikanlah semua muridku. Tidak perlu Yesus pakai 40 hari. Lanjut. Kematian Yesus telah menghancurkan harapan mereka sama seperti jika ia tidak mengamarkan mereka sebelumnya. Ya, jadi sia-sia Tuhan ngasih tahu. Jadi sama seperti kita sudah pelajari, 40 hari kita. Ya, 40 hari kita loh. Ya, contoh saya ingat. Time setting itu dikasih tahu setelah Victor Hutef meninggal. Ya, bukan di dalam waktu 3,5 tahun di mana Victor Hutef masih hidup. Diberitahunya setelah kita masuk di dalam kelas 40 hari kita baru dikasih tahu. Nah,
Pengetahuan tentang time setting sebenarnya sudah ada dari sebelumnya, tapi seakan-akan sirna dari pikiran mereka. Akan-akan kayak tidak pernah tertulis ya. Jadi teman-teman kita lihat yang di Waku sampai detik ini pun dia tidak terima time setting. Seakan-akan itu tidak pernah ada tertulis di dalam buku-buku mereka. Padahal kita bisa dapatkan 40 hari, dapatnya juga dari buku-buku yang mereka juga punya. Paragraf-paragraf yang sama yang mereka juga punya. Ya, kita lanjut. Jadi dalam nubuatan masa yang akan datang itu dibukakan di hadapan kita dengan jelas sama seperti yang dibukakan kepada murid-murid itu. Ya, saya ulangi. Jadi dalam nubuatan masa yang akan datang itu dibukakan di hadapan kita dengan jelas sama seperti yang dibukakan kepada murid-murid itu oleh kata-kata Kristus. Kapan kata-kata Kristus itu memberitahukan dengan jelas? Ya di dalam waktu dia masih sebelum dia di kayu salib. Ya, dia tidak menambahkan lagi di dalam 40 hari pengetahuan-pengetahuan tentang kematiannya itu. Semuanya udah dibukakan. Hanya saja murid-muridnya karena tidak mau menerima kematiannya Yesus, sih dia tidak mau dengar kata-kata itu. Jadi seakan-akan kayak tidak pernah sampai di telinganya dia. Peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya masa pencobaan dan pekerjaan persediaan kepada masa kesukaran disajikan dengan jelas. Tuh saya gedekan. Ya, tetapi orang banyak itu tidak lebih mengerti kebenaran-kebenaran penting ini daripada tidak pernah dinyatakan kepada mereka sebelumnya. Jadi seakan-akan kayak belum pernah disampaikan, padahal udah jelas disajikan. Dan disajikannya itu kepada kapan? Pada saat Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Setan bersiap terus untuk merampas setiap kesan yang akan membuat mereka mengerti mengenai keselamatan. Dan bila mana kesukaran datang, mereka tidak bersedia. Jadi artinya ada pihak lain yang membuat mereka tidak bisa mengerti apa yang sudah jelas disampaikan oleh Yesus di dalam 3,5 tahun. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata ada pihak lain. Jadi hati-hati. Kalau ini dijadikan contoh dan contoh saingan, maka demikian juga kita sekarang. Kenapa teman-teman kita di sana tidak bisa melihat time setting kita? Kenapa? Jawabannya karena ini. Ada pihak lain yang terus untuk merampas setiap kesan. Ya, jadi kesannya itu dibuang sama si setan, ditutupi. Ya, yang akan membuat mereka mengerti. Jadi dibikin mereka nggak pernah mengerti tentang time setting ini. Ya. Oke. Pada waktu Allah mengirimkan amaran-amaran penting kepada manusia yang digambarkan sebagai diumumkan oleh malaikat-malaikat kudus yang terbang di tengah-tengah langit, ia menuntut setiap orang yang dikaruniai dengan kuasa pertimbangan untuk mengindahkan amaran-amaran itu. Saya ulangi, ia menuntut. Jadi jangan Anda kira kalau sudah dikasih tahu terus Anda ya boleh dipercaya, boleh tidak ya saya tunggu-tunggu aja lah. Ingat ya, dia bilang kalau sudah disampaikan itu tidak akan pernah kembali hampa. Yesaya 55 ayat 9. Tidak akan pernah kembali hampa. Jadi kalau sudah firman itu disampaikan, itu dia menuntut setiap orang yang dikaruniai dengan kuasa pertimbangan untuk mengindahkan amaran-amaran itu. Jadi mengikat penghakiman yang mengerikan yang diumumkan terhadap penyembahan kepada binatang itu dan harus menuntun semua orang kepada penyelidikan yang sungguh-sungguh mengenai nubuatan untuk mengetahui apa tanda binatang itu dan bagaimana caranya agar tidak menerima tanda itu. Melihat Nyonya Wet loncatnya jauh banget ya dari cerita tentang Yesus, dia loncat ke sini. Ya. Oke, kita lanjut. Tapi sangat banyak orang yang memalingkan telinganya daripada mendengar kebenaran dan berpaling kepada cerita-cerita dongeng. Rasul Paulus mengatakan sambil memandang kepada hari-hari terakhir, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran. Ya. Kapan itu? Di hari-hari terakhir. Jadi di saat kita sekarang. Jadi kalau ajaran sehat jelas itu dari mana? Dari akan Taurat dan kesaksian. Kalau orang tidak mau dengar ajaran sehat, artinya dia akan mendengarkan dari ajaran. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan untuk memuaskan keinginan telinganya. Waktu itu telah benar-benar datang. Orang banyak tidak menyukai kebenaran Alkitab.
Karena hal itu mengganggu keinginan hati yang penuh dosa dan cinta dunia, dan setan menyediakan penipuan-penipuan yang mereka suka. Ya, ini semua tergenapi di saat. Saudara-saudara, ya, inilah renungan pendahulu. Jadi, ingat satu-satunya cara tadi supaya kita bebas dari kemustahilan adalah harus menggunakan Alkitab. Jadi di luar Alkitab itu adalah mustahil kita bisa bertahan. Bisa mengerti akan kebenaran itu mustahil kalau tidak menggunakan Alkitab. Kita tidak akan mampu menahan ujian-ujian kalau kita tidak menggunakan. Ya, jadi ingat kembali lagi, jangan pakai pikiran-pikiran kita sendiri. Tadi kita udah sama-sama baca bagaimana untuk menggunakan Alkitab, yaitu akan Taurat dan kesaksian. Bagaimana caranya? Harus kita masukkan kepada pengertian kita, masukkan ke dalam pemahaman kita. Harus baca, ya. Ingat, itu nanti akan sirna. Kalau katanya nanti, kalau kita menggunakan pikiran-pikiran kita sendiri, mencampur adukkan dengan petunjuk-petunjuk Nyonya White, apabila petunjuk itu tidak sesuai dengan kehendak kita, pikiran kita, maka kita nanti akan mengulangi lagi praktek-praktek orang-orang murid-murid Yesus yang seakan-akan tidak pernah sampai di telinga. Ya, oke. Kita sekarang sudah sampai di dalam pembelajaran tentang 40 hari. Kita sudah sampai dibukakan tentang hal-hal yang dulu sebab seakan-akan sirna dalam pikiran kita semua. Kita beruntung kita tidak berada di orang-orang yang memandang kebenaran itu sirna disampaikan. Walaupun sudah disampaikan dengan jelas, tapi sebagaikan tidak pernah disampaikan. Kita beruntung tidak sampai di sini. Tapi apakah kita sudah menang? Tidak. Kita masih banyak, perjalanan masih panjang. Ujian setan tidak akan hanya sampai di situ saja. Bahkan kita sebagai pihak yang sudah menang dari 3,5 tahun, kita adalah jadi sasaran utama daripada serangannya setan. Jadi jangan kita kira, oh kita udah menang. Ya, setan hanya mengejar mereka yang di 3,5 tahun. Tidak, malah kita yang di sini. Oke, kira-kira inilah renungan pendahuluan kita. Ya. Kita ingat, ketika kebenaran sudah diungkapkan, maka ia menuntut, ya, menuntut kepada kita semua amaran-amaran yang sudah disampaikan. Jadi jangan kita kira boleh sekedar didengar, sekedar diikuti, ya untuk dipatuhi atau tidak, ya nantilah kita tunggu. Tidak, Tuhan kalau sudah menyampaikan, ia akan menuntut. Boleh digarisbawahi adalah, ia menuntut setiap orang yang dikaruniai dengan kuasa pertimbangan untuk mengindahkan amaran-amaran. Kalau amaran itu sudah sampai, maka kita dituntut. Ya. Jangan pernah kita kira bahwa amaran kalau sudah disampaikan hanya untuk sekedar diketahui. Ya mau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan ya boleh. Tidak ada. Tidak ada yang demikian. Kalau ada yang berpikir demikian, itu roh lain yang berpikir. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Dila. Saudara-saudara, mohon izin, saya berikut ini akan saya tampilkan screenshot, ya. Memang screenshot ini saya tidak ambil dari orang Advent ataupun dari Davidian. Screenshot ini saya ambil dari orang-orang di luar. Saya cuma mau menunjukkan kepada saudara betapa sedihnya kalau kita menolak mengenai setting lah, tentang kebenaran-kebenaran yang sudah terbuka lah, ya. Jangan kita seperti murid-murid Yesus karena tadi tidak rela untuk Yesus itu meninggal, maka semua kebenaran-kebenaran itu seakan-akan tidak pernah ada. Jangan sampai kita yang sudah sedemikian luasnya pengetahuan kebenaran dibukakan, malah kita lebih rendah daripada orang-orang yang sama sekali nggak punya akan Taurat dan kesaksian, hanya menggunakan Alkitab. Mari kita lihat. Ini orang-orang yang cuma pakai Alkitab aja bisa seperti ini. Sedangkan kita yang sudah punya tongkat gembala banyak sekali tawar-tawar. Mari kita lihat. Bukan saya mengambil-ngambil pelajaran dari orang gereja-gereja lain ya. Ini saya hanya mau menampilkan betapa mereka sudah mempunyai sejauh ini dibandingkan kita. Ini bukan agama yang saya dapat ini.
Ini saya dapat hanya dari orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan umum. Ya, saudara lihat, ini bukan diambil dari ayat atau dari khotbahnya seseorang. Ya, ini saya ambil hanya dari tulisan-tulisannya orang. Saudara lihat, jadi jangan heran kalau kita Tuhan suruh dengan katanya apa, kita harus bersungguh-sungguh, ya tidak boleh setengah-setengah. Kita harus radikal, ya melakukan perubahan yang ekstrim. Karena apa? Orang dunia aja yang nggak pakai roh nubuat, dia bisa memahami seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Kalau kamu nggak tegas sama dirimu sendiri, kamu akan terus hidup di tempat yang sah. Ya, saya yakin kita yang pernah bekerja dengan orang-orang di luar yang tidak kenal pakan tongkat gembala, kita sangat paham ini bagaimana orang-orang itu menerapkan kata-kata. Kita bisa buktikan orang-orang yang setengah hati sama dirinya bukanlah orang-orang yang memimpin di kantor. Orang-orang yang memimpin di kantor itu adalah orang-orang yang kita bisa baca dari bacaan ini. Kamu nggak tegas sama dirimu sendiri, kamu akan terus hidup di tempatnya. Bagaimana teman-teman kita yang mungkin sejawatan, angkatan saya tuh banyak yang sekarang udah jadi direktur-direktur. Saya bisa melihat sendiri bagaimana teman-teman saya tuh, bagaimana dia bisa sedemikian berhasil yang menjadi seorang direktur. Ternyata dia bukan orang yang setengah-setengah. Dia adalah orang yang sangat keras sama dirinya sendiri. Ini kita bisa saksikan sendiri di lingkungan kita bekerja. Kita bisa lihat. Ya. Nah, kalau orang di luar sana yang nggak punya tongkat gembala, nggak punya nyonya, dia bisa memahami rumus ini. Bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah sadar bahwa untuk berubah dari tempat kita yang sekarang, dan berubah dari manusia kita yang lama, kita harus benar-benar keras. Kita harus lakukan perubahan yang radikal, katanya nyawa, yang ekstrim. Kita sudah sadar tidak? Nah, kita sangat nyaman di dalam perilaku kita, karakter kita ini, kita sudah sangat nyaman. Jadi untuk berubah, kita harus tegas sama diri kita. Ini baru yang pertama. Lanjut Dela. Termasuk tadi menggunakan penilaian-penilaian sendiri. Kita harus rubah keras sama diri kita untuk sekarang mulai dari saat ini. Kita harus tinggalkan menggunakan pikiran kita sendiri. Kita gunakan akan Taurat dan kesaksian. Seperti yang di renungan pendahuluan. Kita sudah terlalu terbiasa selama ini selalu mencampur aduk dengan penilaian-penilaian kita sendiri. Jika sesuatu petunjuk tidak sesuai dengan pikiran kita lebih cenderung menggunakan pikiran kita. Itu kita harus rubah. Kalau orang dunia aja bisa, masa kita nggak bisa paham sejauh ini? Lanjut. Ya, saudara, sudah lihat kalau tadi itu gambar, yang sekarang ini satu tokoh yang kita kenal di masyarakat ya, untuk orang yang tinggal di Indonesia pasti pernah lihat lah orang. Ya. Orang ini agamanya apa? Yang jelas kita tahu dia bukan orang Davidian, bukan orang Advent. Dia hanya orang praktisi. Orang praktisi saja, dia paham. Jangan tunggu kehilangan baru kamu mau sadar. Ya. Ingat, kita sekarang ini sedang dituntut. Tuhan udah bukakan gulungan kebenaran sampai sejauh ini, bukan ditujukan supaya kamu menunda-nunda. Tuhan bukakan jauh-jauh hari supaya kamu segera-segera mungkin melakukan tindakan yang radikal yang tadi kita bicarakan. Kamu dituntut, Tuhan bukakan jauh-jauh hari supaya kamu punya waktu untuk melakukan perubahan-perubahan. Bukan untuk menunda-nunda. Ini orang dunia aja tahu. Jangan tunda kehilangan, baru sadar. Kita tidak mungkin punya waktu lagi, saudara. Ya, nanti kita akan baca dari cerita Nabi Nuh. Kita berada di zaman yang sama seperti zaman Nabi Nuh. Ya. Ketika kita tunggu sampai semuanya terjadi dulu, ya, kita sudah kehilangan. Baru kita mau bangun, baru kita mau gedor itu pintu Bahtera Nuh, tidak akan pernah dibuka. Jangan sampai kita tunggu dulu. Saya tidak akan mau percaya dulu sama time setting kalau belum sampai seluruh nubuatan-nubuatan tergenapi, perang dunia, Raja Utara, Raja Selatan,
gempa bumi, terus ada konfederasi. Kalau belum ada satu persatu ini tergenapi, saya tidak mau menunggu dulu. Kita lihat nanti, ada petunjuk yang nanti kita bisa baca sampai sini. Boleh nggak sih kita nunggu aja dulu satu persatu sampai tergenapi, baru kita mau melakukan perubahan? Masih ada waktukah kita menunggu itu? Nanti kita akan baca demikian firman Tuhan. Ya. Lanjut, Dela. Saya mau menampilkan ini hanya untuk menunjukkan kepada kita semua, bukan saya mau campur aduk ya dengan apa namanya itu, tercemar dengan wanita-wanita ya, sesuai Wahyu ya dikatakan 144.000 tidak tercemar dengan wanita-wanita. Saya tidak mengarah ke situ. Saya cuma mau menampilkan betapa rendahnya kita yang sudah belajar tongkat gembala, ternyata masih lebih bagus mereka yang tidak mempunyai tongkat gembala. Pemahaman. Jangan sampai kita kalah sama mereka. Seandainya mereka ini kebenaran Tuhan itu dibukakan kepada mereka, mungkin mereka lebih patuh daripada kita. Ya, hanya saja mereka belum mempunyai kesempatan untuk sampai di sana. Kita beruntung, Tuhan udah bukakan kepada kita, padahal kita ini nggak layak, kita nggak pantas, kita tidak istimewa, tapi kita sudah diberikan satu karunia keistimewaan untuk sampai sejauh ini. Oke, yang berikutnya adalah ya, ya. Sekarang kita lihat masuk ke dalam materi kita time setting. Ternyata time setting kita bukan hanya kita, ya, bukan hanya kita yang sudah mencoba mencari tahu tentang waktu. Ternyata orang di luar sana, coba kita baca. Di luar sana ini adalah orang Jepang. Ya, kalau kita buka videonya, ini orang Jepang. Plus dia punya pengetahuan agama dari apa? Agama Shinto. Ya, dia bilang apa? Ya, 2033, which they thought this is, yang mereka pikir ini adalah akhir dari peradaban. Salah kaki. Mereka mempunyai penyimpulan demikian. Ya, ini rekaman tahun 1984 dari seorang ahli tentang masa depan sampai 2030. Sejauh ini tidak berbeda dengan kita. Tapi kita tidak tahu dia punya dasar perhitungannya dari mana. Ya. Bisa dilihat nanti di videonya, dia panjang, dia cerita tentang pengungkapan teknologi-teknologi. Dia melihatnya dari sana. Sampai teknologi AI segala macam, dia melihat tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Nanti ujungnya semuanya akan berakhir di 2030. Artinya orang-orang di luar sana sudah banyak yang seperti ini. Mungkin aja mereka ini sementara belum dapat kesempatan. Kalau kesempatan itu datang bagi dia, mereka adalah orang-orang yang menyambut jangan dari satu. Saya yakin demikian. Karena mereka ini sangat haus untuk mencari tahu tentang kebenaran. Sedangkan orang yang berada di kebenaran berusaha untuk mendiamkan semua petunjuk-petunjuk yang sudah sedemikian jelas buka sama Yesus. Seakan-akan tidak pernah disampaikan. Sirna. Ya, oke, lanjut Dela. Yang berikutnya ini kita masuk di dalam tahun perhitungan kita. Dan ini tadi orang Jepang, yang berikutnya ini orang Indonesia. Dia beragama Muslim. Ya, ini adalah salah satu artis Indonesia. Dia cukup keras dalam agamanya. Kita tahu dia bukan agama Kristen, dia Muslim. Kita lihat di sini. Kita lihat tahun 2027, apakah Israel yang hancur atau Ari Untung yang buntu? Apa yang diucapkannya itu, PST akan pasti ya, akan kembali ke dirinya sendiri. Ya, kutuk Israel, kutuk itu akan balik ke dirinya. Jangan ancam biji mata Tuhan. Itu pandangan orang-orang yang membela Israel. Kita tidak melihat kepada itu, tapi kita melihat bagaimana dia bisa mempunyai penyimpulan bahwa di tahun 2027 Israel akan hancur.
Sejauh ini 2033 tadi dengan orang ini yang menimpulkan 2027 Israel akan hancur, ini masih sama dengan pengetahuan kita. Kita tidak tahu orang-orang ini dasarnya dari mana, tapi kita apresiasi mereka ini walaupun garis apa secara umum mayoritas tidak ada yang berpikiran seperti ini. Mereka hanya minoritas-minoritas menunjukkan bahwa mereka tidak hanyut di dalam kesenangan orang-orang mayoritas. Dia tidak puas dengan keadaan. Inilah orang-orang yang nanti mungkin pada saat panggilan kepada buah-buah kedua, mereka inilah salah satu yang akan jadi orang-orang rombongan. Mereka ini dengan segala keterbatasan, mereka mau cari tahu. Dia tidak puas dengan pengetahuan. Ya. Kalau orang-orang ini dengan pengetahuan yang terbatas saja sudah bisa sampai di sini, kok kita yang gulungan kebenaran sudah sedemikian jelas dibuka, kok kita malah mendiamkan? Alangkah sedih. Tapi kita akan coba buktikan, apakah benar Tuhan sudah memberikan pengetahuan yang jelas tentang time setting ini. Mari kita lanjut pada pembahasan. Kita masuk di dalam materi kita. Seperti tadi yang saya sebutkan di dalam awal. Ya, sebelum kita bicara time settingnya, tahun-tahunnya, hitung-hitungannya, kita mulai dulu tentang pertentangan-pertentangan yang keras sekali, ya, dan penolakan-penolakan tentang time setting. Kita bedah dulu ini. Kalau kita udah sepakat di sini, barulah kita bisa lanjut kepada hitungannya. Karena percuma kalau kita sudah tidak percaya tentang hitungannya tersebut, maka tidak akan ada orang yang akan peduli sama referensi-referensi yang kita tampilkan. Ya, dia tidak akan mau menerima. Maka ini dulu kita akan mencari jawaban pertentangan dan larangan usaha mengetahui waktu kedatangan. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini agak panjang, ada 22 lembar. Ya, ini hanya sebagian kecil dari seluruh lembaran, ada 36 lembar kalau nggak salah. Ini semua saya hanya ambil dari website. Jadi saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk kembali lagi, rajin-rajinlah membuka website pembaca. Saudara sekalian bisa menguji apakah kebenaran yang kita punya itu tahan uji atau tidak. Ya. Jadi yang langkah kita pada hari ini, mungkin di hari lain kita akan bicara time settingnya, kita akan bicara tentang pemenang. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pertentangan yang kencang sekali tentang time setting.